Kisah pun akan berfokus pada seorang gadis cantik bernama Maria, seorang anak tunggal dari keluarga kaya raya, namun terlihat tidak begitu akrab dengan kedua orang tuanya yang terlihat dingin, kaku, bahkan terlalu terobsesi dengan pekerjaan mereka. Di sekolah pun demikian, Maria juga kerap mendapatkan intimidasi dari salah seorang pria di sekolahnya bernama Mark, yang entah bagaimana Maria selalu saja dijadikan bahan tertawaan dan dianggap sebagai siswi teraneh. Malam harinya saat makan malam bersama, sang ibu meminta Maria agar sebaiknya pergi ke pesta prom yang tak lama lagi diadakan oleh sekolah, di mana sang ibu bermaksud agar putri semata wayangnya itu bisa bergaul dengan teman-teman sebayanya. Namun bukannya mendapatkan respon baik dari Maria, gadis cantik itu justru kesal dan terlihat begitu sangat marah, bahkan membentak ibunya dan segera pergi meninggalkan meja makan. Di dalam kamar, Maria yang masih terus menangis tanpa sengaja menemukan sebuah foto USG yang terselip di balik celah cermin. Di foto itu terlihat ada dua janin yang menunjukkan bahwa sebenarnya Maria memiliki saudari kembar. Di kamar mandi tepat di atas wastafel, Maria yang saat itu sedang melakukan dikagetkan dengan gerakan bayangannya pada cermin yang tiba-tiba peristiwa aneh dan menakutkan yang dialaminya di cermin kamar mandi membuat Maria sempat ingin menceritakan hal itu kepada sang ayah. Namun akhirnya ia pun mengurungkan niatnya tersebut, di mana sang ayah justru berkomentar tentang wajah Maria yang pucat karena kurang tidur. Di saat menyisir rambut dan memoles makeup pada wajahnya, lagi-lagi hal mengerikan seperti tadi malam kembali terjadi, di mana bayangannya pada cermin menatapnya beberapa kali dengan gerakan berbeda tanpa ia sadari. Di balik semua itu, Maria sebenarnya memiliki seorang sahabat bernama Lily dan pacar Lily bernama Sean, yang dimana diam-diam ternyata Maria juga menyukai Sean, salah satu siswa terpopuler di sekolah. Di sekolah, Maria yang berjalan menyusuri lorong, tiba-tiba dihadang oleh Mark yang kemudian mendorongnya hingga membuatnya terjatuh ke lantai, yang mana kejadian itu mengundang tawa siswa-siswi lainnya. Sean yang melihat hal itu segera menolong Maria dengan membantunya berdiri. Perkelahian pun hampir saja terjadi jika saja salah satu dari siswa tidak melerai keributan itu. Malam harinya, Maria samar-samar mendengar suara seseorang yang memanggil-manggil namanya yang berasal dari arah kamar mandi. Penasaran dengan hal itu, Maria secara perlahan masuk ke dalam sana dan melihat sosok nyata seorang gadis yang mirip dengannya tepat di depan cermin. Tanpa bertujuan ingin menakut-nakuti Maria, gadis itu yang memperkenalkan dirinya bernama Airam mengatakan akan membantu Maria dalam menyelesaikan setiap masalahnya. Who are you? You don't remember me? Whenever you see yourself, what you really see is me. I can take your sadness away. I'm here for you. I know you. I understand you completely. Do you have a name? Airam. Singkat cerita, akhirnya Maria memutuskan untuk pergi ke pesta prom sekolah. Ayah dan ibu Maria pun yang mengetahui hal itu tentu saja kaget dan terlihat senang, terlebih-lebih ketika melihat ekspresi dan perubahan putri mereka yang sudah sangat jauh berbeda dari hari-hari sebelumnya. Suatu hari Maria pergi menemui ayahnya di tempat kerja, dan disinilah diketahui bahwa ayahnya Maria adalah seorang dokter spesialis operasi plastik. Sang ayah lalu mengajak Maria pergi menonton bioskop. Di dalam sana saat menonton, Maria melihat Mark yang tak bagaimana bisa kebetulan berada di sana dengan pacarnya. Di saat pulang tanpa sengaja, Mark bertabrakan dengan Maria, dan Mark masih saja mengintimidasinya, padahal di situ juga ada ayahnya. Melihat hal itu, sang ayah hanya menganggap bahwa itu adalah urusan anak muda, sehingga beliau hanya bisa diam tanpa ingin melanjutkan hal itu sebagai sesuatu yang serius. Maria lalu menemui Airam di kaca kamar mandinya untuk kemudian menceritakan keluh kesahnya, sehingga mereka pun akhirnya menjadi sangat akrab. Ketika Maria sedang mengobrol dengan Airam di depan cermin, tiba-tiba sang ibu memergoki Maria yang sedang berbicara sendirian, sehingga saat itu sang ibu berpikir kalau Maria sedang menggunakan obat-obatan terlarang. Ia lalu menceritakan hal itu kepada suaminya, namun bukannya mendengarkan keluh kesah sang istri, beliau justru memberinya obat penenang. Suatu hari Maria dan Lily pergi untuk bermain ice skating, namun Maria yang tidak bisa bermain sama sekali tentu saja membuatnya terjatuh berkali-kali. Ia lalu mencoba meminta tolong kepada Lily untuk menolongnya, namun siapa sangka tanpa diduga sikap Lily berubah drastis dengan meninggalkan Maria sendirian, tak peduli teriakan Maria yang terus meminta tolong. Sikap Lily yang berubah membuat Maria merasa tersakiti. Tak ada tempat berkeluh kesah, Maria pun kembali menemui Airam, di mana Airam sangat kesal atas apa yang dilakukan Lily pada Maria. We've been best friends since we were 3. Because that's what real friends do. They share their pain. She's your friend. She cares about you. But I can take all of those feelings away. Ia lalu minta Maria untuk bertukar posisi dengan dirinya, dan dia berjanji akan menyelesaikan semuanya, membantu Maria untuk menghadapi dan membalaskan rasa sakit yang selama ini didapatkannya di lingkungan sekolah. Mereka lalu menempelkan kedua telapak tangan di cermin, dan Airam menyuruh Maria mencium cermin tersebut, namun tiba-tiba ibunya mengetuk pintu dan menyuruh Maria untuk keluar dari kamar mandi. Sang ibu lalu memberi mahkota cantik pada Maria dan mengucapkan selamat bersenang-senang di pesta prom sekolah. Kebetulan pesta prom sekolah bertema ice skating. Maria terlihat tertatih-tatih dan tidak mau melepaskan pegangannya, karena tentunya dia takut akan terjatuh. Namun tiba-tiba Sean datang dan memegang tangan Maria, lalu mengajarinya
membuat Maria seakan terhanyut dan terlihat begitu nyaman berada di pelukan pemuda yang selama ini disukainya itu. Ketika sedang berdansa, Maria melihat Lily yang cemburu. Maria pun tiba-tiba terjatuh. Sean mencoba menolong namun Lily segera mencegahnya. Tanpa diduga-duga datanglah Mark mengulurkan tangannya. Maria menganggap kalau Mark benar-benar tulus akan menolongnya, namun justru dia lagi-lagi mengintimidasi Maria dengan menyeretnya di atas lintasan ice skating itu. Semua orang di situ pun menertawakannya, membuat Maria sangat sedih dan merasa sangat malu. Sepulangnya di rumah, Maria kembali memanggil-manggil Airam sembari terus menangis dan memohon agar segera muncul di cermin. Seakan tak punya pilihan dan pasrah, Maria berharap Airam segera membantunya dengan bertukar posisi. Tak berapa lama Airam pun muncul, dan tentu saja dia merasakan apa yang dirasakan oleh Maria. Saat itu juga mereka meletakkan telapak tangan dan saling mencium cermin satu sama lain. Dan, bam, Maria terjebak di dalam cermin dan digantikan oleh Airam yang kini berada di dunia nyata. Pagi harinya ibunya bertanya tentang pesta prom sekolah tadi malam. Maria mengatakan kepada ibunya jika semuanya baik-baik saja. Airam yang kini menjadi Maria pun pergi ke sekolah dengan sikap dan gerak tubuh yang sangat berbeda dengan Maria sebelumnya. Dia terlihat sangat pemberani dan percaya diri. Seperti biasa, Mark ingin kembali mempermalukan Maria di depan para siswa-siswi sekolah dengan memanggilnya dengan julukan Ratu Es. Namun Mark belum menyadari bahwa Maria yang sekarang bukanlah Maria cengeng seperti yang biasa dia bully. You're not laughing. Am I not funny anymore? Or is that because you get a hard on every time you see me? Di saat melangkah akan masuk ke dalam kelas, yang datang menghampiri Maria hanya untuk sekedar menanyakan kabar dan mengembalikan mahkotanya yang tertinggal tadi malam di arena ice skating. Tiba-tiba Lily datang meminta maaf pada Maria atas kejadian di pesta prom sekolah tadi malam. Maria pun memaafkannya dan meminta Lily untuk mengajarinya ice skating lagi. Sepulang sekolah, Maria mengunjungi tempat praktek kerja ayahnya, menatap mata sang ayah dengan penuh makna, bahkan mencium pipi ayahnya hanya untuk mengatakan jika dia sangat merindukan ayahnya itu. Sang ayah pun tentu saja kaget, sekaligus merasa aneh dengan tingkah laku Maria. Berlokasi di arena ice skating sekolah, Mark berencana membuat perhitungan dengan Maria. Dia lalu mengikuti Maria hingga ke loker wanita, dan di sana dia berpikir kalau Maria sedang mandi dan dia pun menghampirinya. Namun tiba-tiba beberapa hari kemudian, Maria dan Lily bertemu di sebuah arena outdoor ice skating. Di sana Lily berencana mengajari Maria, namun Lily dibuat terkejut ketika mengetahui Maria sudah begitu mahir dalam bermain ice skating. Lily kemudian memamerkan semua keahliannya. Tak disangka Maria bisa mengikuti semua gerakan Lily. Tiba-tiba Maria menatap Lily dengan sangat dingin. Lalu dia pun mengejar Lily hingga membuatnya ketakutan. Lily berlari kencang hingga kemudian terjatuh dan kepalanya membentur tembok dengan sangat keras. Akhirnya Lily pun meninggal. Maria berpura-pura menangis dan menelpon ibunya. Dia berkata bahwa Lily mengalami kecelakaan saat bermain ice skating bersama. Malam harinya Maria datang ke rumah Sean, di mana Sean tentu saja terlihat begitu sangat terpukul, tak menyangka sang pacar tewas dengan begitu tragis. Namun saat itu Maria malah menggoda dan mencumbu Sean. Sean pun mencoba menghentikan Maria, namun karena keenakan mereka pun melakukannya dan terjadilah tebar benih malam itu. Di keesokan harinya Maria mengajak Sean untuk bolos sekolah dan mengajaknya ke rumahnya. Maria berkata pada ibunya jika dia akan mengerjakan tugas kelompok berdua dan menyuruh ibunya agar sebaiknya tidur saja. Ibunya tidak bisa berbuat apa-apa melihat mereka berdua pergi ke kamar, dan seperti biasa mereka lagi-lagi melakukan tebar benih. Sampai satu ketika Maria melihat polisi mendatangi sekolahnya. Mengetahui hal itu, ia pun kembali mengajak Sean untuk bolos sekolah, yang mana saat itu Sean sempat menolaknya dengan alasan hari ini dia ada ujian fisik. Namun sentuhan Maria kembali melemahkan imannya, yang pada akhirnya dia menuruti kemauan Maria dan masuklah mereka ke sebuah motel. Baru saja mereka tiba di dalam kamar, Sean tiba-tiba ditelepon oleh ibunya, yang saat itu langsung bertanya apakah dia sedang bersama Maria karena polisi saat ini sedang mencarinya. Namun Sean mencoba berbohong dengan mengatakan bahwa dia sedang tidak bersama Maria. Setelah menutup telepon dari ibunya, Sean langsung mengajak Maria untuk menemui polisi, karena tentu saja Sean hanya ingin membantu pihak kepolisian dalam memberikan beberapa informasi. Namun Maria menolaknya dan malah mencemburu Sean. Tingkah laku Maria yang aneh tanpa menunjukkan rasa sedih atas kepergian Lily bahkan juga menolak menemui polisi, membuat Sean pun curiga dan dengan refleks yang mendorong Maria hingga terhempas jatuh ke lantai. Tak peduli lagi dengan Maria, Sean pun segera bergegas untuk pergi. Namun Maria tiba-tiba kesetanan hingga ia pun mengambil botol dan memukul Sean tepat di bagian belakang kepala. Hingga saat itu juga Sean pun tewas bersimbah darah di lantai. Sementara itu Maria yang berada di dalam cermin terlihat begitu sedih dengan apa yang Airam lakukan kepada semua teman-temannya, karena tentu saja dia tidak menyangka jika hal yang mengerikan seperti ini yang bakalan terjadi. Di waktu yang hampir bersamaan, Ibu Maria bermimpi tentang kejadian di masa lalu.
Dan mimpi itu akan membawa kita ke masa persalinannya dulu ketika dia melahirkan dua putri kembarnya yaitu Maria dan Airam. Namun sangat disayangkan salah satu bayi lahir tidak sempurna yaitu Airam. Ia terlahir cacat membuat ayah Maria yang tidak ingin menjadi cibiran orang-orang pada akhirnya dengan tega membuang dan mengubur Airam meskipun ibu Maria pada awalnya tidak setuju dan tidak terima salah satu bayinya dibuang. Airam yang masih menyamar menjadi Maria pun datang ke tempat ayahnya dan berpura-pura mabuk lalu melepaskan semua pakaiannya tepat di depan ayahnya. Ayahnya melihat hal itu langsung menyuruh Maria untuk menggunakan pakaiannya kembali. Namun Maria tak peduli. Dia justru melangkah maju dan bertanya pada sang ayah, apakah dia cantik dan apakah ayahnya tetap akan mencintainya jika dia tidak sempurna. Ayahnya pun mulai merasa aneh dengan pertanyaan putrinya, hingga tiba-tiba Maria dengan cepat menyayat leher ayahnya dengan pisau, lalu dengan sedih ia mengatakan mengapa ayah tidak mencintainya apa adanya. Tak berapa lama ayahnya pun kehabisan darah dan meninggal. Why couldn't you love me? Why couldn't you just love me? Di toilet Maria memanggil Maria yang asli yang berada di dalam cermin, namun tidak ada respon sama sekali karena kesal Maria pun memecahkan cermin itu. Maria? Maria lalu menemui ibunya dan berbaring dalam dekapan hangatnya. Di akhir film diperlihatkan dalam dekapan kiri dan kanan ibunya terdapat dua sosok anak kembar di sana.